Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat merayakan Paskah. Saya ingin mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Mengapa hidup ini sering terasa buntu? Padahal kita sudah berusaha memperbaikinya. Kita hidup di kota, serba cepat, serba terhubung. Tetapi anehnya, banyak hati justru terasa kosong. Relasi retak, kepercayaan hilang, identitas menjadi kabur. Di luar kita terlihat baik-baik saja, tetapi di dalam penuh dengan kekacauan. Dan seringkali kita mencoba memperbaiki hidup dengan cara kita sendiri. Kita cari motivasi, kita cari cara baru, kita cari penguatan rohani. Tetapi jujur saja, seringkali itu hanya seperti menambal keretakan, bukan memperbaiki dasarnya, dasar hidup kita. Saudara, kondisi seperti ini bukan hanya milik kita hari ini. Jemaat di Korintus juga mengalami hal yang sama. Mereka hidup di kota yang maju, ramai, penuh peluang, tetapi juga penuh dengan kekacauan moral dan krisis identitas. Dan di tengah kondisi itu, firman Tuhan berkata, "Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru." Nah, pertanyaannya sekarang, apakah mungkin manusia benar-benar menjadi baru? Bukan sekedar berubah sedikit, tetapi sungguh-sungguh baru. Hari ini kita akan melihat bahwa kebangkitan Kristus bukan hanya peristiwa untuk dikenang, tetapi kuasa untuk membaharui kemanusiaan kita. Saudara, hari ini kita mau belajar 3 poin penting. Yang pertama, kebangkitan Kristus mengakhiri identitas lama yang rusak. Firman Tuhan berkata, yang lama sudah berlalu. Sahabat, ini bukan kalimat biasa. Ini adalah pernyataan yang radikal. Di kota Korintus, orang dinilai dari status, dari penampilan, dari pencitraan, dan tanpa sadar, jemaat juga ikut terbawa. Mereka mulai membandingkan diri mereka. Mereka mulai membanggakan diri mereka. Mereka terjebak dalam identitas lama. Dan Paulus tidak berkata begini, perbaiki yang lama. Tidak. Rasul Paulus berkata, yang lama sudah berlalu. Artinya apa? Allah tidak sedang menambal hidup lama kita. Allah mengakhirinya. Sahabat, ini penting karena banyak orang ingin berubah, tetapi masih ingin mempertahankan manusia lamanya. Masih pegang luka lama, masih pegang kebiasaan lama, masih pegang cara pikir lama. Lalu bertanya, Tuhan, kenapa hidup saya tidak berubah? Hari ini Tuhan mau berkata bagi kita, perubahan sejati dimulai ketika kita berani melepaskan yang lama. Di dalam Kristus, kita tidak lagi didefinisikan oleh masa lalu kita. Bukan oleh kegagalan kita, bukan oleh dosa-dosa kita, bukan oleh luka-luka kita, tetapi oleh Kristus yang bangkit. Inilah awal dari jalan yang baru. Ketika yang lama sungguh-sungguh kita lepaskan. Poin yang kedua, kebangkitan Kristus menciptakan realitas baru dalam diri kita. Firman Tuhan melanjutkan, berkata demikian, Ia adalah ciptaan baru. Saudara, perhatikan baik-baik.
Tidak dikatakan orang yang diperbaiki, tetapi ciptaan baru. Ini bahasa penciptaan. Artinya, Allah bekerja bukan dari luar, tetapi dari dalam. Bukan sekedar memperbaiki perilaku, tetapi mengubah natur. Kata baru di sini bukan sekedar baru secara waktu, tetapi baru dalam kualitas. Hidup yang benar-benar berbeda. Saudara, dunia hari ini menawarkan banyak cara untuk berubah. Di antaranya, self-improvement, motivasi, teknologi. Tetapi semua itu hanya menyentuh permukaannya saja. Injil menawarkan sesuatu yang lebih dalam. Hidup baru dari dalam. Cara berpikir yang baru. Cara mengasihi yang baru. Cara melihat orang lain yang baru. Orang yang dulu mudah marah menjadi lembut. Yang dulu egois menjadi peduli. Yang dulu putus asa menjadi penuh pengharapan. Mengapa? Karena dia yang berubah sendiri. Karena bukan dia yang berubah sendiri, tetapi Kristus yang hidup di dalam dia yang merubah hidupnya. Saudara, inilah inti Paskah. Kasih Allah tidak hanya menyentuh, tapi memperbaharui. Dan kita dipanggil bukan sekedar hidup lebih baik, tetapi hidup berbeda. Poin yang ketiga, kebangkitan Kristus membuka jalan baru bagi kemanusiaan. Firman Tuhan berkata, "Lihatlah, yang baru sudah datang." Ini seperti seruan. Perhatikan, ini nyata. Saudara, ini bukan hanya tentang kita secara pribadi. Ini tentang arah baru bagi kemanusiaan. Dunia hari ini penuh konflik, penuh polarisasi, penuh kebencian. Orang saling melukai, saling menjatuhkan, saling tidak percaya. Tapi di tengah-tengah dunia seperti ini, Allah menghadirkan manusia baru. Dan manusia baru itu membawa jalan baru. Jalan rekonsiliasi, bukan permusuhan. Jalan kasih, bukan kebencian. Jalan pengharapan, bukan keputusasaan. Saudara, disinilah panggilan gereja. Kita bukan hanya penerima pembaharuan, tapi kita adalah agen-agen pembawa pembaharuan. Dalam tradisi iman kita percaya mengikut Kristus berarti hidup dalam damai, mengasihi bahkan musuh kita, menjadi pembawa rekonsiliasi di dunia ini. Artinya, kebangkitan Kristus harus terlihat di dalam cara hidup kita setiap hari. Di rumah, di tempat kerja, di tengah masyarakat. Kita harus menjadi tanda bahwa ciptaan baru itu nyata. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar satu hal yang sangat penting, bahwa kebangkitan Kristus bukan hanya berita masa lalu. Ini adalah kuasa yang bekerja hari ini. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang.
Pertanyaannya sekarang sangat personal, sangat pribadi bagi kita. Apakah kita masih hidup dalam yang lama, atau kita sungguh-sungguh hidup sebagai ciptaan baru? Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi versi terbaik dari diri lama kita. Tuhan memanggil kita untuk menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Artinya, bukan sekedar hidup yang diperbaiki, tetapi hidup yang diperbaharui. Maka di masa Raya Paskah ini, mari kita tidak hanya bersyukur dengan kata-kata, tetapi dengan hidup yang berubah. Karena di dalam Kristus yang bangkit, selalu ada jalan baru, bahkan di tengah kebuntuan yang paling gelap sekalipun. Tuhan Yesus memberkati. Amin.